Halo John, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tidak kekurangan satu apapun dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Tanpa banyak membuang waktu kalian yang berharga, pada kesempatan kali ini, saya Jack, the only one people strong in the world, akan merangkum sebuah film yang berjudul Flawless. Sebelum masuk ke cerita, silakan klik dulu tombol like dan subscribe-nya di bawah, dikarenakan semua itu gratis. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara komen sebanyak-banyaknya. Dan cerita pun dibuka dengan seorang reporter yang bernama Casey. Terlihat dia sedang bergesa-gesa untuk datang ke sebuah restoran untuk menemui seseorang wanita parubaya yang bernama Laura Quinn. Tujuan dari Casey menemui Laura adalah bermaksud untuk mewawancarai dirinya mengenai tentang pengalamannya bekerja di perusahaan London Diamond, sebuah perusahaan berlian terbesar di dunia. A lot of people who turned up in our research alive, so that's. Setelah itu, Laura pun menceritakan tentang kisahnya semasih dia bekerja di perusahaan London Diamond, dan cerita pun dibuka pada tahun 1960. Terlihat Laura yang berangkat bekerja di pagi hari, dan di saat itu pegawai berdatangan. Salah satu orang kepercayaan perusahaan mengambil salah satu berlian yang masih berbentuk batangan untuk dikerjakannya. Kemudian, scene pun berpindah pada seorang direktur perusahaan yang bernama Milton, beserta anaknya yang bernama Ollie. Tidak berselang lama, kerumunan massa pun datang untuk mendemo perusahaan London Diamond. Entah apa penyebab dari kerusuhan tersebut. Setelah itu, semua petinggi London Diamond pun mengadakan rapat yang membahas mengenai banyaknya orang yang tewas dikarenakan berlian. Or even Angola, combined production would exceed our own. Are en route as we speak. Precisely. They're pressing for UN sanctions. They go to war with us the week. Setelah membahas itu semua, Milton pun melanjutkan rapatnya yang akan membahas tentang pergantian manajer yang baru yang akan digantikan oleh seseorang yang bernama Bolan. Setelah itu, terlihat Laura muda yang merenung dan masih tidak terima dikarenakan jabatan manajer tidak jatuh kepadanya. Padahal dia sudah bekerja keras selama ini untuk mendapatkan jabatan tersebut. Terlihat semua pegawai London Diamond sudah pulang, tapi Laura masih tetap bekerja walaupun jamnya sudah pulang. Tidak berselang lama, dia pun dihampiri oleh seorang office boy yang mengajaknya mengobrol dan memberikannya semangat. Or let them seize it for themselves. Well, that's an interest. He who is last shall be. Take those South Africans, for example. Scene pun berpindah di pagi hari, terlihat Laura yang sedang meeting dengan petinggi-petinggi London Diamond. Dan dia mengusulkan untuk memperpanjangkan kontrak dengan Rusia dikarenakan Rusia membeli berlian dengan harga yang fantastis. Terlihat semua petinggi setuju akan usulannya tersebut, begitu pula dengan Milton. At Allied banking, world domination can also be. Scene pun berpindah di keesokan harinya, terlihat Laura yang mendapatkan balasan surat yang dia buat sebelumnya di mejanya sendiri. Dan surat itu berisikan, "Temui aku di bioskop." Dengan rasa penasaran, Laura pun pergi ke bioskop untuk menemui orang yang membalas suratnya. Sesampainya dia di sana, terlihat orang yang membalas suratnya tersebut adalah Hobbs. Dan Hobbs pun mempersilahkan Laura untuk duduk. I do to get sympathy. One word. And borrowed time. Only to find out that my wife was living. Hobbs pun membuka percakapan dengan memberikan fakta pahit pada Laura, yaitu dia akan dipecat dikarenakan dia telah mengusulkan perpanjangan kontrak dengan Rusia. Tidak percaya dengan semua itu, Laura pun memastikan kebenaran tersebut. Help. Well, the Russians won't accept your plan. They're going to fight. Di keesokan harinya, Laura pun memastikan kebenaran tersebut ke dalam ruangan sekretaris. Sesampainya dia di sana, alangkah terkejutnya dia bahwa semua yang dikatakan oleh Hobbs adalah benar. Scene pun berpindah pada Laura yang menemui Hobbs dan mengatakan semua kebenaran yang sudah dia ketahui. Dan setelah itu, Hobbs pun mengajak Laura untuk melanjutkan pembicaraan mereka di rumahnya. One you're happily married to. Oh, lovely. You
did. Sesampainya mereka di sana, Hobbs pun mengatakan semua tujuannya kepada Laura dan rencana yang sudah dia buat, dan dia akan mengajak Laura melakukan perampokan di London Diamond. Dan rencananya, Hobbs akan memberikan surat undangan pada Laura yang diselenggarakan oleh Milton dengan tujuan untuk mengambil kode brankas yang disimpan oleh Milton di dalam ruang kerjanya. Setelah semuanya dipersiapkan, malam di mana pesta digelar pun tiba. Here, here. Singkat cerita, di tengah gemerlapnya pesta, Laura pun melancarkan rencananya, dimulai dari memasuki ruangan kerja dari Milton, tapi di tengah-tengah dia menjalankan rencananya, Laura pun hampir ketahuan oleh Milton yang tiba-tiba masuk ke ruangan kerjanya. Tapi untunglah, Laura dengan sigap untuk bersembunyi, pada akhirnya, dengan usaha yang dia lakukan dan tunggakan cicilan yang belum lunas, dia pun dapat menemukan kode brankas tersebut. Adegan pun berpindah pada Hobbs yang tengah mengunjungi makam sang mendiang istri tercinta. Selepas dia berziarah, Hobbs pun kembali untuk bekerja. Sesampainya dia di sana, Hobbs pun dihampiri oleh Laura yang memberitahu bahwa dia sudah mendapatkan kode brankas tersebut. Selepas percakapan itu, Laura pun memutuskan kembali untuk bekerja. Tapi di tengah perjalanan, Laura pun melihat beberapa teknisi yang sedang memasang beberapa kamera pengawas. Seketika, Laura pun menghampiri Hobbs dan membatalkan misi seketika, dikarenakan di perusahaan sudah terpasang beberapa kamera pengawas. Tapi di sini Hobbs tidak ingin membatalkan rencana tersebut, dan Hobbs mengatakan bahwa Laura sudah mempunyai rencana lain. Dan Laura mengatakan bahwa di sana ada 8 kamera pengawas dan hanya 4 yang berfungsi, dan akan berganti setiap 60 detik. Setelah itu, rencana pun dimulai. Singkat cerita, setelah dia mengetahui bahwa kamera sudah berganti, Hobbs pun bergegas untuk membuka brankas tersebut. Dengan bantuan Laura yang sudah mengalihkan pandangan si pengawas kamera, Hobbs pun bergegas melancarkan rencananya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Hobbs pun keluar tanpa ada orang satupun yang mengetahui dirinya. Scene pun berpindah di keesokan harinya, terlihat Laura yang tengah menghampiri Hobbs di pintu belakang. Tidak berselang lama, Hobbs pun datang menghampiri Laura, tapi seketika, salah satu karyawan di sana memanggilnya dan memberitahu bahwa ada salah satu toilet yang mampet. How are things this morning, Henry? In a word? Setelah itu, terlihat semua pegawai London Diamond pulang, kecuali para petinggi. Adegan pun berpindah pada Laura. Ketika dia keluar, dia melihat Jameson sangat panik mencari Milton. Setelah itu, Laura pun diajak ke ruangan brankas, dan dia terkejut dikarenakan semua berlian yang ada di sana sudah sold out tanpa menyisakan sedikit pun. Setelah itu, beberapa orang detektif dari kepolisian pun tiba di lokasi. Setelah itu, Milton pun mengumpulkan semua petinggi dan menyuruh agar tidak ada pihak lain yang mengetahui kejadian ini. Sinclair pun memperkenalkan orang detektif dari kepolisian, yaitu penyidik Fringe. Fringe pun mengatakan bahwa dia akan menemukan semua berlian yang hilang secepatnya. In hand, contact. Scene pun berpindah pada Laura yang menemui Hobbs. Dia terkejut dikarenakan semua berlian yang ada di sana telah hilang. Tapi pertemuan mereka berdua berhasil dilihat oleh Prince, dan Hobbs pun menyuruh Laura untuk tenang agar kondisi terlihat baik-baik saja. I lied. I want you to go back to her.
Setelah itu Laura pun dihampiri oleh Prince dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Namun Laura dapat menjawab semua pertanyaan tersebut dengan tenang. Setelah tidak mendapatkan bukti yang kuat terhadap Laura, Prince pun pergi dari ruangan tersebut. Kimberly 4. 5 diamonds enemies. It's potential. Setelah itu, Laura pun menghampiri Jameson untuk mengatakan bahwa dia akan membantu Prince dalam penyelidikannya. Setelah mendapatkan izin, Laura pun menghampiri Prince untuk membantunya. Prince pun membawa Laura ke dalam ruangan berangkas dan mengatakan bahwa berangkas ini tidak mungkin dijebol dikarenakan setiap lapisan dindingnya memiliki baja setebal 3 inci. It somewhere. No forced entry. Intelligence must surely have guessed. Scene pun berpindah pada rapat para petinggi London Diamond. Terlihat Sinclair menuduh bahwa tersangka saat ini adalah anak dari Milton, yaitu Ollie. Milton pun mengelak semua tuduhan tersebut dan mengancam balik pada Sinclair. Scene pun berpindah pada Laura yang menemui Hobbs di pembuangan air dan mengatakan bahwa semua berlian itu tidak dijualnya dikarenakan London Diamond lah pembeli berlian terbesar saat ini. Buyer on Earth. Precisely. And to that end, we... Absolutely no doubt. Have you ever thought about your plans up dry? Its only enemy is another diamond. Dan singkat cerita, Prince pun menemui Hobbs dan menanyainya beberapa pertanyaan. Tapi Hobbs yang cerdik mampu mengendalikan kondisi dengan sangat baik dan tanpa dicurigai sedikit pun. Polish and a lot of time to set. Now, you stated earlier. Oh, it's a cherished task, so it is. Scene pun berpindah pada Prince yang sedang mencocokkan sidik jari dari Laura dengan sidik jari yang dia temukan di rumah Milton. Dan Prince pun mengatakan bukti pertama Laura dengan Hobbs ketika balapan anjing. Scene pun berpindah pada beberapa wartawan yang datang ke tempat tersebut, dan dengan sigap, 2 orang kepercayaan dari Milton pun langsung membukakan pintu untuk orang-orang tersebut. Tapi tidak berselang lama, Milton pun datang untuk menghampiri mereka, tapi tiba-tiba dia terjatuh dan meninggal seketika. For the life of me, I can't unravel it. Maybe you struck a deal with the Russians. Who knows? Singkat cerita, Scene pun berpindah pada Laura yang berhasil menemukan semua berlian tersebut dan segera memberitahu semua petinggi-petinggi London Diamond. Sehingga dia tidak dicurigai oleh Prince, dan Prince pun berterima kasih kepada Laura yang sudah membantunya menemukan semua berlian tersebut. Setelah kematian Milton, anaknya Ollie pun menggantikan posisi ayahnya. A month later, I was passed over again. Scene pun berpindah pada masa sekarang. Setelah menceritakan itu semua pada Casey, Laura pun memberikan buku kisahnya pada Casey. Setelah itu, Laura pun pergi dari restoran tersebut dengan kebebasan dalam hidupnya. I never intended this to happen. Today, I gave away. Baik, saya kira cukup untuk video ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton ataupun yang sudah mensubscribe channel ini. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk mensupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa berkembang dan memberikan hiburan kepada teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman sekalian. Saya dan jajaran tim GNG Cinema Recap mengucapkan terima kasih banyak and see you next video. Salam Dengkul Kopong.